Oke di sini. Gimana? Bersih kan? Semi aja bu. Di dalam dan nampak minum. Bersih ya. Kalau aja besaran dong. Situ pun boleh bu. Situ aja ya. Situ nampak seminggu ya. Bentar bu, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa jemu, tanpa membisi, tanpa lupa sedetik pun, karena banyak sekali nikmat yang telah dititipkannya kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat yang tidak ada ukurannya dengan apapun itu. Mudah-mudahan kita tidak diuji dengan seberapa besar nilai sehatnya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, tidak perlu ada ujian sakit. Namun ibu-ibu pada satu hal, ternyata sakit pun harus disyukuri dalam beberapa hal. Contohnya, ada di dalam buku psikologi uang. Ibu-ibu itu kan penting sekali uang ya kan, untuk barang rumah tangga, untuk jajan anak dan sebagainya. Nah, di buku psikologi uang dijelaskan bahwa ternyata damamnya ada manfaatnya. Ada orang mungkin orang-orang kesehatan itu yang sana. Saya ingatkan aja bahwa damamnya sangat efektif dalam membunuh virus. Kan ada penelitian orang. Derajat Celcius saja badan kita ya lebih tinggi dari suhu normal badan kita. Ternyata dia sudah membunuh 200 kali duplikasi virus dalam badan kita. Jadi virus-virus yang tidak sehat sebenarnya damam yang menanggulanginya dengan panas-panas. Cuman damamnya kan tidak nyaman, badan hidup, kepala sakit, ya kan, mati padas, makan nanti kanan, dan ternyata demamnya pun ada klasifikasinya. Nah, oleh sebabnya, artinya pada tatarannya pun dalam satu dan lain hal damamnya masih bermanfaat bagi kita. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Apa kata Allah? Babi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Ibu-ibu sebenarnya di dalam literatur keagamaan kita, apa yang kita lakukan pada hari itu ya, marilah terus kita lestarikan, marilah terus kita giatkan, marilah terus kita semangati kawan-kawan kita untuk hadir. Karena salah satu tujuan kita ada ngaji, zikir di rumah, baik di rumah ataupun musala, adalah salah satu menjalankan sunnah Rasulullah. Salah satunya jatuh, saya yakin banyak manfaat yang lain. Salah satu sunnah Rasulullah ya adalah kata Rasulullah, janganlah kamu jadikan rumahmu ya seperti kuburan. Apa artinya? Rumah yang seperti kuburannya adalah rumah yang tidak kita sholat azhar di dalamnya, ngaji agi-agi, ialah rumah yang seperti kuburan kata Rasulullah. Makilah pada suatu hal Rasulullah ya menasihati juga sahabat yang misalnya sholat di masjid toler kan, sholat maksudnya sholat wajib, sholat api-apinya di masjid, padahal bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah. Salah satunya kata Rasulullah, kalau kita dah sholat wajib berjamaah di masjid, sholat sunnah lah
di rumah supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man salaka tariqan iman yutanisulhi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menempuh jalan cari ilmu, jalan-jalan ke tempat zikir, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sama seperti kondisi kita pada hari itu, saya yakin ada usaha yang diperlukan untuk kita datang ke tempat itu, baik melawan ngantuk, melawan mohon maaf malas mungkin ada, atau melawan jadwal-jadwal yang lain yang rasanya penting yang tidak dapat ditinggalkan atau bertempuran dengan itu, tapi kita masih diberi hidayah untuk melangkah ke situ. Jadi harus kita syukuri. Ibu-ibu, apa yang kita laksanakan pada hari itu adalah bagian daripada masuk ke dalam majelis ilmu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu. Artinya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang berilmu dengan beberapa derajat. Apa kata Syekh Wabah Zuhaili katakan bahwa orang yang beriman, mudahan beriman dan mungkin kita ngaji. Gaya juga dengan orang yang berilmu adalah dijanjikan naik derajatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan memberikan anugerah sesuai dengan porsi keilmuan kita yang kita pelajari. Semakin asik kita nuntut ilmu, maka akan semakin tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kapan nampaknya, Bu? Bu, tahu kan nampaknya? Bilailah manfaat kerajaan kita itu baru nampak. Sekali lagi. Nah, kalau kita lihat bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dia ulama dah jelaskannya pun gak jam-jam. Apa ya? Secara kesimpulan apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, Ar-Rahman itu dibalikkan ke seluruh makhluknya, nak beriman ke, daan ke, ya dibalik semuanya. Nah, Ar-Rahim itu yang adanya untuk orang-orang beriman dan dibalikkan di akhirat. Jadi setiap kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, renungkanlah oleh kita bahwa sebetulnya Allah ya di dalam Bismillahirrahmanirrahim cukup mewakili dunia dan akhirat. Kita mengucapkannya Ar-Rahman artinya seluruh makhluk bari kasih sayang. Ar-Rahim, nah, sayangnya Allah, pengasih, penyayangnya Allah yang akan menunggu kita. Oleh sebabnya kita punya Bismillahirrahmanirrahim aja luar biasa. Nikmatnya bagi kita. Orang Islamnya banyak sekali nikmatnya, ngaji dapat pahala, melayani suami dapat pahala, melayani anak dapat pahala, mencuri pun dapat pahala. Mencuri apa, Bu? Mencuri salam. Tetangga misalnya kan Assalamualaikum, ya kita nanggaris itu, orangnya belum nyaut, salam gitu. Salam, cari orangnya siap. Ditandai dulu. Kira duruhi. Waalaikumsalam yang kita pun dapat pahala. Nah, cuman hati-hati salamnya Assalamualaikum ya hadiah. Misalnya kan kalau ada yang nyaut nah ya yang kali-kali juga. Nah jadi sekali lagi itu ada 4 hal yang harus kita ingat tentang orang berilmu. Pertama, orang yang berilmu memahami cara dan langkah dalam menghindari perkara haram dan syubhat. Nah, jadi kalau kita bisa membedakan mana halal, mana haram, ia tergolong orang yang berilmu. Yang kedua, orang berilmu memahami metode untuk fokus atau khusyuk merendahkan diri dalam ibadah. Jadi itu harus kita biasakan supaya hati kita tentram dan khusyuk. Ketiga, orang berilmu tahu bagaimana harus bertaubat dan kapan waktunya. Ya kita kapan kasih hati kita tenang, kapan kita kondisikan hati kita untuk berzikir dan beristighfar kepada Allah. Keempat, orang yang berilmu mampu menjaga dirinya dalam persoalan hak-hak yang wajib.
yang mana tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya apa hak-hak kita, apa kewajiban kita, kalau kita mengerti ya, kalau kita paham ya, sebetulnya kita termasuk orang-orang yang berilmu. Dan sekali lagi orang-orang yang berilmu ya istimewa di mati Allah. Orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah sama dengan cahaya bintang dan cahaya bulan purnama. Artinya orang berilmu ya istimewa. Walaupun bulan waktu itu sedikit tapi bintang banyak, tapi dialah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dan ulama. Nah oleh sebab ya, mari kita jaga terus iman kita jaga ilmu kita, baru kita tambahin supaya hidup kita semakin terjaga. Karena ilmu untuk yang menjaga kita, beda dengan harta. Kalau harta kita harus masuk ke dalam lemari, kita simpan dan sebagainya, motor harus kita kunci. Tapi ilmu untuk bisa jaga kita. Nah, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Sudah masuk asar juga. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ditanyakan itu atau ditanyakan via WA silakan. Terima kasih buat segala perhatian. Maaf atas kekurangan, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kita semakin giat mengaji, kita semakin giat untuk ilmu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Iya, kirim dulu. Kan dulu orang dapat assalamualaikum, assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam ya. Sini ya. Ini salah